Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kali ini kita akan belajar tentang Basic Cisco. Basic Cisco bisa kita sebut sebagai konfigurasi awal atau konfigurasi dasar dari Cisco. Nah, pada kali ini kita akan belajar seperti 10 lab yang saya akan bahas ini, yaitu pengenalan mode dalam device Cisco, cek hardware, cek iOS, hostname, password and secret, banner MOTD atau message of the day, konfigurasi waktu, melihat konfigurasi, simpan dan hapus konfigurasi. Nah, yang pertama itu adalah mode device atau pengenalan mode device di Cisco. Kita buka sambil kita buka Cisco paket dasarnya. Di sini saya akan menggunakan router 2811. Kemudian kita klik, kita ke mode CLI-nya. Nah, kita tunggu sebentar, nggak selesai. Kita klik no. Nah, dalam Cisco tersebut terdapat tiga jenis mode pada device-nya, yaitu yang pertama adalah user mode, kemudian privilege mode, dan yang terakhir adalah global configuration mode. Dan mode yang paling terendah yaitu user mode, kemudian privilege mode, dan yang paling tertinggi adalah global configuration mode. Untuk user mode disimbolkan dengan lebih dari seperti berikut ini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk privilege mode dengan simbol hashtag, kemudian global configuration dengan simbol config. Dan untuk perintah berpindah dari mode satu ke mode lainnya itu juga berbeda. Ada enable untuk mode user menuju mode privilege, kemudian disable dari mode privilege menuju mode user, kemudian conft atau config terminal dari mode privilege menuju mode global configuration. Kemudian untuk exit dari mode global configuration menuju ke mode privilege. Nah, pada setiap user terdapat perintah-perintah. Nah, di sini tuh kita berada di mode user. Seperti apa sih perintah-perintahnya yang bisa dilakukan di user mode? Kita ketikkan tanda tanya seperti ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah perintah-perintahnya dan ini adalah keterangannya. Kemudian kita menuju privilege mode dengan menggunakan perintah enable atau kita bisa singkat seperti ini, en gitu. Nah, kita coba enter. Nah, kita sudah berada di mode privilege. Sama dengan sebelumnya, kita coba apa saja sih perintah-perintahnya yang bisa dilakukan, atau konfigurasi apa saja yang bisa dilakukan di mode privilege. Kita klik, kita ketikkan tanda tanya seperti ini. Nah, kita klik enter. Nah, kemudian kita ke mode global configuration dengan cara atau config terminal seperti ini. Config terminal. Nah, config terminal config terminal seperti ini, kemudian kita enter. Nah, di sini kita sudah berada di mode global. Kita juga lakukan hal sama seperti yang sebelumnya dengan cara ketikan tanda tanya seperti ini. Nah, ini perintah dan keterangannya. Kita klik enter seperti ini. Nah, kita sudah. Nah, itu tadi adalah pengenalan mode-mode yang ada di Cisco. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke lab 2. Jika pada sebelumnya kita belajar tentang mengenal mode, maka kali ini kita akan ke cek hardware-nya. Seperti yang kalian tahu, device Cisco ini hampir sama dengan PC atau laptop kita, karena sering kita gunakan
Nah, pada lab ini kita akan mengetahui bagian dalam Cisco atau spesifikasinya. Untuk mengeceknya, kita tinggal menggunakan perintah show version pada mode privilege. Nah, kita sudah berada di mode privilege. Kita ketikkan show version, kemudian kita enter hingga selesai. Nah, di sini Cisco 2811 adalah versi yang kita gunakan, atau device yang saya gunakan adalah Cisco 2811. Kemudian untuk memorinya adalah ini 60.416 kilobytes atau 5.000 dan 5.120 kilobytes. Jika digabungkan adalah sekitar 64 MB. Kemudian pada device ini terdapat dua flash Ethernet, terus 239 kilobytes untuk NVRAM-nya, kemudian 62.720 kilobytes untuk prosesor board system flash. Nah, mungkin dari yang saya jelaskan barusan, mungkin ada istilah yang belum terlalu familiar. Yang pertama yaitu flash. Untuk flash itu sendiri adalah media penyimpanan IOS atau Internet Network Operating System, atau bisa kita sebut juga sistem operasi yang digunakan oleh device Cisco. Untuk memori atau RAM digunakan untuk penyimpanan konfigurasi sementara pada Cisco, dan ada perintah yang hampir cocok dengan memori atau RAM, itu adalah running config. Sedangkan untuk NVRAM atau bisa kita sebut non volatile RAM, NVRAM adalah penyimpanan config utama. Bisa kita ibaratkan ini ialah tempat config permanen, layaknya seperti hard disk, namun hanya untuk konfigurasi saja. Untuk Cisco untuk sintak yang cocok yaitu startup configuration. Jika memori atau RAM adalah running config, maka untuk NVRAM itu adalah startup configuration. Kita lanjut ke lab 3 yaitu check IOS. Untuk check IOS itu menggunakan perintah yang hampir sama dengan check hardware, menggunakan perintah show version, karena untuk cek iOS dengan hardware, cek hardware itu tidak terlalu beda jauh. Nah, di sini untuk Cisco iOS softwarenya saya menggunakan version 12.4. Kemudian untuk sistem image filenya adalah seperti ini. Nah, ini menggunakan sistem image-nya. Nah, kemudian untuk konfigurasi register adalah 0x2102 atau 0x2102. Nah, untuk nilai register tersendiri itu ada dua jenis, 0x2102 dan 0x2142. Untuk yang 0x212 itu adalah router akan membaca konfigurasi yang ada di startup atau NVRAM ketika dinyalakan. Sedangkan untuk 0x2142 router akan membypass konfigurasi yang ada di startup. Kemudian kita beralih ke lab 4 atau hostname. Nah, pada kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk memberikan identitas pada device Cisco. Untuk caranya tidak terlalu rumit, tinggal menggunakan hostname dan nama yang ingin kalian konfigurasikan pada device-nya, berikan pada device Cisco-nya. Pastikan kalian di mode global configuration, ketikkan conf atau config terminal, kemudian host name misal Andre gitu ya. Nah, seperti ini, kemudian kita enter. Nah, di sini yang semula router ini berubah menjadi Andre. Seperti itulah perintah dari
hostname. Mudah kan? Cukup hostname, kemudian nama yang akan diberikan ke device Cisco-nya. Kemudian kita ke lab 5, yaitu password and secret. Pada lab ini kita akan belajar bagaimana caranya kita mengamankan device Cisco kita dari orang lain, dan hanya orang tertentu yang bisa mengaksesnya. Nah, pada lab ini terdapat 2 jenis keamanan yang harus kita ketahui, yaitu 1. Password, kemudian 2. Secret. Untuk password, ketika kita membuat atau memberi password, maka hasilnya adalah tanpa inskripsi. Tapi kita bisa menginskripsi password tersebut secara manual. Sedangkan secret, ketika kita membuat atau memberi password, maka secara otomatis akan terinskripsi. Nah, kemudian kita konfigurasikan password dan secret di mode tetap di global mode, yaitu dengan enable passwordnya adalah misal Andre gitu ya. Kemudian untuk enable secret Budi tuh seperti ini. Kemudian kita enter, kita coba cek apakah benar untuk passwordnya itu tidak terinskripsi, sedangkan yang secret itu terinskripsi dengan perintah show run. Seperti ini. Kemudian kita kita tambahi do show run karena kita sedang berada di global configuration. Untuk global configuration kita harus menambahkan kata do. Sedangkan ketika kita di mode privilege, kalian bisa menggunakan langsung show run. Nah, seperti ini. Kalian tinggal enter. Nah, di sini hostname, ini enable secretnya terinskripsi, sedangkan untuk passwordnya tidak terinskripsi. Kemudian kita praktekkan apakah sudah benar konfigurasi kita dengan cara kita ke user mode, exit, kemudian disable. Nah, kita sudah di mode user. Kita ketikkan enable, nah seperti ini, kemudian enter. Nah, terdapat password. Yang password kita isikan yang pertama adalah yang tadi adalah Andre ya. Andre, kemudian enter. Yang kedua Budi. Nah, kita sudah masuk ke privilege mode, berarti artinya kita konfigurasi kita benar. Kemudian kita ke lab 6, yaitu banner MOTD atau message of the day. Pada lab ini kita akan memberi catatan atau pesan saat kita akan mengaktifkan Cisco dan mempercantik pada tampilan saat kita ingin login. Untuk perintahnya adalah banner MOTD Z di mode global conf t, kemudian banner MOTD Z. Nah, kita ketikkan selamat datang di Cisco, halo, salam kenal, nama saya Andre, gitu ya. Kemudian untuk kembali adalah dengan kita ketikkan Z seperti ini, kemudian enter. Nah, kita sudah kembali ke global configuration mode. Kita cek apakah benar teks tersebut akan muncul, maka kita harus ke user mode, kemudian kita exit terlebih dahulu, kemudian disable. Nah, kita sudah berada di user mode, kita exit lagi.
Kita coba enter lagi, kita return. Nah, di sini MOTD kita muncul kan, berarti konfigurasi kita benar. Kita lanjut ke lab 7, yaitu konfigurasi waktu. Untuk konfigurasi waktu, tujuannya adalah agar kita dapat mendapatkan waktu yang tepat gitu. Kita coba di privilege mode. Kita coba show clock. Jamnya adalah jam 12.11.45, kemudian 1 Maret hari Senin tahun 1993. Nah, kita setting dengan perintah seperti ini. Clock set, kemudian jamnya terlebih dahulu yaitu jam 12 malam 00 atau 0 saja, kemudian menitnya 53, untuk detiknya kita isikan 00 saja, lebih mudah. Kemudian tanggal 5 Oktober 2020 seperti ini ya, dan kita enter. Kemudian kita cek apakah waktunya sudah tepat dengan cara show clock. Nah, seperti ini, artinya waktunya sudah tepat dengan waktunya, itu 5 Oktober 2020 pukul 0.53. Nah, jika kita sudah ke konfigurasi waktu, maka kita ke lab 8. Jika pada sebelumnya kita sudah belajar konfigurasi waktu, banner MOTD, password, hostname, dan cek iOS hardware, maka kali ini kita akan belajar melihat konfigurasi. Tujuannya agar kita tidak bingung apa saja sih yang sudah kita konfigurasi tadi, yaitu dengan cara show running di mode privilege. Show running config, kemudian kita enter. Nah, di sini kita sudah konfigurasi hostname, secret, kemudian password. Kita coba lihat lagi. Banner MOTD juga seperti itu. Nah, sudah. Itu tadi kita sudah melihat bagaimana caranya melihat konfigurasi. Kemudian kita beralih ke simpan konfigurasi. Untuk menyimpan konfigurasi ini tujuannya apa sih? Agar konfigurasi kita itu tidak hilang ketika device kita itu mati. Untuk perintahnya copy running config startup config seperti ini ya. Kita enter, kemudian ada destination file name startup config, kita enter juga. Oke, build configuration oke. Atau bisa juga menggunakan seperti ini, perintah yang lebih singkat, yaitu copy run start seperti ini, start config ya kalau nggak salah, config. Bentar, ini ada yang salah. Copy bentar, seperti ini, copy
Nah, copy run start ini, kemudian kita enter. Nah, sudah, atau menggunakan seperti ini, kita tinggal menggunakan write atau wr. Nah, kita sudah, ini perintah-perintah dari menyimpan konfigurasi. Kemudian kita ke bagaimana cara menghapus konfigurasi. Kenapa sih harus dihapus? Karena jika kita ingin mengembalikan keadaan device menjadi default lagi, kita bisa menggunakan menggunakan perintah write erase atau wrer itu disingkat itu, write erase seperti ini. Kemudian kita enterkan erasing dan environment, kita enter. Nah, jika sudah, kita reload. Nah, kita enter, confirm, enter juga. Kemudian kita klik no. Nah, ini kan tadi kan kita sudah konfigurasi MOTD. Nah, sekarang MOTD-nya hilang, berarti kita sudah menghapus konfigurasi, berarti berhasil. Kita coba lagi, show running ya tadi. Kita lihat hostname kembali router yang semula, tadi namanya Andre, dan kita tadi kan kita berikan password dan secret juga tidak ada sekarang, berarti artinya kita sudah berhasil menghapus konfigurasi. Nah, sekian dari tutorial yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jangan lupa klik like, comment, and subscribe, sekaligus tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru.